yang berbunyi hayya 'alas salat. Nah, menurut Imam Malik boleh di awal iqamah, boleh di akhir iqamah. Imam Malik memberi kebebasan, tapi dimulainya iqamah dulu, jangan sebelum iqamah. Menurut mazhab Syafi'i kapan, Pak? Menurut mazhab Syafi'i yang paling bagus adalah setelah selesai iqamah baru berdiri. Ritual kita sebutkan, kita ucapkan, kita buat, tapi ketika berhadapan antara mencintai Nabi dengan mencintai anak, banyak pilihan kita ternyata anak. Nabi larang kita menyogok. Nabi mengatakan yang menyogok, yang menerima sogok, kedua-duanya dalam neraka, dalam hadis Tabrani. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tentang suap menyuap, yang menyuap, yang menerima suap, yang mengantarkannya itu, orang yang cinta Nabi akan menegakkan itu. Tapi begitu anak tidak lulus di satu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung masih seputar fadilah menjadi orang yang mati syahid. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan syahid diistimewakan, dimuliakan oleh para malaikat ketika menjemput nyawa mereka, dihadirkan, dibawa terbang ke hadapan Allah dan dimuliakan dengan semulia-mulianya. Dan kita sudah menyebutkan beberapa kisah bagaimana Hanzalah bin Amir mati dalam keadaan syahid dan belum sempat mandi junub. Lalu Nabi melihat tetesan air di kepalanya ketika jenazahnya diangkat, dan Nabi mengatakan dia telah dimandikan oleh para malaikat. Lalu bagaimana Ja'far bin Abi Thalib yang ditebas kedua tangannya saat menjadi panglima perang pada perang Mu'tah, lalu ketika meninggal syahid, Rasulullah melihat dan kemudian mengatakan bahwa kedua tangan Ja'far diganti oleh Allah menjadi sayap dan dia terbang bersama para malaikat. Dan tentu pandangan-pandangan itu pandangan yang gaib, yang hanya diizinkan Allah kepada para nabi. Namun kita
selaku umat Nabi Muhammad yang tidak mungkin meragu-ragukan apa yang dikatakan Nabi, maka wajib percaya bahwa keadaan itu pasti ada. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya yang diberikan kepada orang yang mati syahid, yaitu jenazah mereka dipelihara dan tidak membusuk. Jenazahnya orang yang mati syahid berdasarkan beberapa riwayat hadis tidak membusuk. Pertama, berdasarkan ayat Allah, secara umum Allah mengatakan bahawa jangan engkau kira orang yang terbunuh di medan perang itu telah mati, tapi mereka masih hidup, kata Allah. Nah, keadaan masih hidup itulah yang membuat jenazah dibiarkan seperti orang yang masih hidup. Ketika di dunia tidak boleh diperlakukan seperti orang mati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tapi masih boleh disolatkan karena bentuknya doa, lalu dikuburkan bersama pakaiannya yang penuh dengan luka dan darah, dan itu diperlakukan karena mereka dianggap masih hidup, tidak layak diperlakukan seperti jenazah. Maka di alam kuburnya pun Allah sambung kehidupannya. Nah, jemaah melakukan Allah, dan sebagai penguat ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang utuhnya jenazah orang yang mati syahid. Tapi perlu kita faham lebih dahulu, yang disebut mati syahid dipastikan adalah orang-orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah atau dalam urusan yang bersangkut paut dengan agama Allah. Maka tidak disebut mati syahid kalau perang antar saudara, perang suku, perang mempertahankan tanah air, kalau tidak ada hubungan dengan agama. Diingat Bapak Ibu, perjuangkan tanah air kalau tidak ada hubungan dengan agama, itu tidak disebut mati syahid. Kecuali kita dijajah dan kita khawatir penjajahan itu akan membuat tertukarnya akidah. Jadi kalau sempat dikuasai akan timbul fitnah yang paling hebat, yaitu menggantikan akidah. Di situ membela tanah air termasuk bahagian daripada fi sabilillah. Tapi kalau hanya membela tanah air karena berebut tanah, berebut proyek, maka itu tidak disebut dengan mati syahid. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, kita menduga diri kita mati syahid lalu kita terjun ke dalam perang yang ternyata tidak ada tujuan-tujuan agama di dalamnya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma hadartu Uhud da'ani abi min al-layl. Jadi kata Jabir bin Abdullah, ketika perang Uhud terjadi, ayahku memanggilku di malam hari. Jadi ayah Jabir itu memanggil Jabir untuk memberi wasiat kepada anaknya. Faqal, ayah Jabir berkata, ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, wahai Jabir, aku menduga atau aku punya firasat bahwa aku akan terbunuh di perang Uhud ini, dan mungkin akulah orang pertama dari sahabat Nabi yang akan gugur di medan perang ini. Wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak meninggalkan apapun yang berharga selain engkau kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayah Jabir adalah setelah diri Rasulullah hanya engkau yang paling berharga yang kutinggalkan. Mereka itu tidak
ingin menggadaikan cinta pada Rasulullah dengan melebihkan cinta pada anak. Jadi semua sahabat itu memenuhi cintanya dengan cinta pada Allah dan Nabi, baru kemudian keluarganya. Maka nasihat ayah Jabir pun begitu, tidak ada yang lebih berharga setelah Rasulullah kecuali engkau wahai anakku. Para sahabat dulu kalau keluarganya yang meninggal satu persatu, itu bukanlah sebuah hal yang berat bagi mereka, tapi yang mereka tanggung beratnya hati berpisah, yaitu ketika wafatnya Nabi SAW. Bahkan seorang Umar bin Khattab yang sangat tegas, keras, bahkan syaitan pun menghindar ketika melihat datangnya Umar. Tapi ketika wafatnya Nabi, dia hampir-hampir tak percaya, sampai Abu Bakar menenangkannya dengan membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Jadi Abu Bakar menenangkan Umar. Umar sedang berteriak-teriak mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahawa Rasulullah telah wafat, tebas batang lehernya. Dia tidak terima, saking cintanya pada Nabi SAW. Lalu Abu Bakar membacakan ayat bahawa Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya pun telah muncul banyak Rasul dan telah meninggal dunia satu persatu. Maka apakah setelah Muhammad meninggal engkau akan berpaling dari agama ini? Jadi kemudian Umar ketika mendengarkan anak itu mengatakan dalam hadis, aku seakan-akan baru kali itu ku dengar ayat itu, seakan-akan baru pertama aku dengar ayat itu. Padahal dia tahu ayat itu, tapi rasa sedihnya, rasa gundahnya, sampai dia lupa bahwa Allah pernah mengucapkan itu. Itu sifat para sahabat, Pak. Jadi cinta Nabi itu menunjukkan iman mereka. Karena kita tidak disebut sempurna iman sampai kita bisa mencintai Allah dan Nabi melebihi anak kita dan orang tua kita. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih mereka cintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anaknya. Hari ini kan kita mulut saja mengatakan cinta Nabi, berbagai ritual kita sebutkan, kita ucapkan, kita buat, tapi ketika berhadapan antara mencintai Nabi dengan mencintai anak, banyak pilihan kita ternyata anak. Nabi larang kita menyogok. Nabi mengatakan yang menyogok, yang menerima sogok, kedua-duanya dalam neraka, dalam hadis Tabrani. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tentang suap menyuap, yang menyuap, yang menerima suap, yang mengantarkannya itu, orang yang cinta Nabi akan menegakkan itu. Tapi begitu anak tidak lulus di satu tempat, apa yang kita lakukan? Kita akan gadaikan harta, kita jual sawah, kita jual sapi untuk bisa menyogok agar anak kita lulus. Jadi yang tiap-tiap tahun kita bilang cinta Nabi apa juga, Nabi larang, itu kita terjang demi menyelamatkan nasib anak kita, yang mungkin anak inilah yang menyeret kita ke neraka. Itu contoh model orang cinta Nabi. Jadi hanya mulut saja, hanya mulut saja, dengar ceramah jam 2 malam, kemudian berhenti jam 4 malam, salat subuh tak ada. Padahal Nabi mengatakan wajib salat subuh, wajib di antara 5 waktu. Habis dengar ceramah, salat subuh tak ada. Apa cinta Nabi? Ya, ini sahabat dulu tidak begitu. Seorang perempuan ketika pulangnya Nabi dari perang Uhud terdengar bahawa kekalahan yang telah terjadi, kekalahan yang besar. Perempuan ini meninggal ayahnya, wafat syahid ayahnya, anaknya, suaminya, 3 orang terdekat syahid semua. Ketika rombongan pulang ke Madinah, perempuan ini menunggu di tengah jalan dan orang mengabarkan suamimu telah wafat, suamimu telah syahid.
Dia tidak peduli. Dia mengatakan Nabi di mana. Datang lagi rombongan berikutnya mengatakan ayahmu telah syahid. Dia tidak peduli. Lalu kemudian dia tetap bertanya Nabi di mana. Anaknya dikabarkan juga syahid. Dia tidak peduli. Nabi di mana. Sampai akhirnya dia dipertemukan dengan Nabi. Lalu di hadapan Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, semuanya meninggal dari keluarga aku. Itu terasa ringan bagiku selama aku masih melihat engkau bisa hidup, ya Rasulullah. Jadi seperti kehilangan benda yang tidak ada harga. Karena mereka tahu bahwa kalau Nabi yang hilang, hilangnya matahari di permukaan bumi. Tapi kalau anak mereka hilang, suami mereka hilang, syahid, malah itu diantarkan ke surga. Tapi kalau Nabi yang wafat, maka seakan-akan surga itu dilenyapkan oleh Allah kepada mereka. Itu bentuk iman mereka. Makanya hari ini kita disuruh mencintai Nabi dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Asal tahu, lakukan. Asal tahu, lakukan. Sederhana-sederhana. Ini contoh yang paling sering terjadi. Kalau bapak ibu baca kitab, maka akan kita temukan satu hadis. Rasulullah mengatakan bahawa antara iqamah, antara azan dan iqamah, maka makmum itu disunnahkan bangun setelah datangnya imam. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, la taqumu hatta tarawni. Jangan kalian bangun sampai engkau melihatku datang. Jadi kalau Nabi belum keluar ke mihrab, belum berdiri, jangan bangun, kata Rasulullah. Jangan bangun. Ini sambil menunggu iqamah. Makanya semua 4 mazhab itu kemudian mengatur dari hadis ini. Menurut Imam Hanafi, kita ini dianjurkan bangun ketika kalimah iqamah yang berbunyi hayya 'alas shalah. Menurut Imam Malik, boleh di awal iqamah, boleh di akhir iqamah. Imam Malik memberi kebebasan, tapi dimulainya iqamah dulu, jangan sebelum iqamah. Menurut mazhab Syafi'i kapan Pak? Menurut mazhab Syafi'i yang paling bagus adalah setelah selesai iqamah baru berdiri. Menurut mazhab Hambali yang paling bagus bangun berdasarkan hadis itu adalah pada kalimat qad qamatis shalah. Itu bukti sunnah yang sederhana. Tapi hari ini orang sudah ngatur saf sebelum iqamah bunyi. Bahkan ada yang kadang-kadang sampai menyindir orang yang muazzin, pulang. Sudah ada suara di belakang, pulang. Puah nak jadi sembahyang bu, abang nak jadi solat. Padahal Nabi suruh bangun bahkan setelah datangnya imam. Belum nampak imam tak perlu bangun. Ketika imam sudah datang pun pilihannya adalah di hampir 3 mazhab mengatakan di akhir-akhir iqamah, di hayya 'alas shalah atau qad qamatis shalah, atau Imam Syafi'i mengatakan habis iqamah baru bangun. Lalu ada orang yang bertanya, kalau begitu kapan atur saf? Ini kalau tidak faham, inilah yang terjadi, sehingga mengira bahwa atur saf itu sebelum iqamah. Salah. Atur saf itu kapan? Habis iqamah bangun, maka imamlah yang kemudian diberi hak untuk mengatur saf. Imam itu sunnahnya jangan langsung takbir. Nabi tidak pernah langsung takbir. Nabi langsung balik ke belakang dulu, lalu dia lihat kiri, dia lihat kanan, nyoho kiri. Jadi betul-betul kiri gini. Karena ini kanan saya, Pak. Saf kiri, saf kanan, Nabi lihat. Bahkan Nabi pernah masuk ke dalam saf karena ada sahabat yang mereng safnya. Nabi luruskan. Lalu kata Nabi, jangan sampai tidak lurus, karena saf yang tidak lurus akan menyebabkan hatimu terpecah belah. Nah, sampai begitu Nabi tidak solat dulu, dia terus saf. Lalu Nabi baru keluarkan kalimat sawu wa'tadilu. Dalam hadis yang lain, sawu sufufakum, atur saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu seantara sunnah Nabi. Maka tidak perlu bangun cepat-cepat. Lalu kemudian melihat orang yang belum bangun, sambil lirik-lirik mata ke teman sesama yang sudah bangun, sambil membuat apa hana mufum. Padahal orang yang duduk itu yang paling faham, dia tahu kapan harus bangun. Ini kan sunnah yang ditinggalkan.
Jadi itu contohnya begitu jemaah. Asal tahu lakukan, kalau belum tahu tanyalah, belajarlah. Ini sudah tidak tahu, tidak pernah mau belajar, pengajian pun tak pernah datang, akibatnya selalu dalam kebodohan. Maka Allah muliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jemaah melakukan Allah, kita kembali. Jadi itu nasihat pertama dari ayah Jabir, mengatakan bahawa tidak ada yang lebih berharga dari Nabi setelah Nabi adalah engkau wahai anakku. Lalu kemudian wa inna alayya dainan faqdi, kata ayahnya Jabir, anakku, aku punya hutang, maka selesaikanlah. Ini dalam keadaan mungkin beliau tidak punya harta untuk menyelesaikan segera, bisa jadi juga hutangnya belum jatuh temponya, tapi dia sudah menasihati anaknya, anakku, sebelum aku gugur. Jadi perasaan gugur itu firasah, sebelum aku gugur, aku punya hutang, maka selesaikanlah hutangku, bayarlah kalau aku gugur. Nah, makanya perlu Pak wasiat begitu. Tapi wasiat itu bagi mereka yang tidak punya harta untuk bayar atau belum jatuh tempo. Tidak boleh juga kita punya hutang tidak bayar-bayar lalu kita bebankan pada anak, itu tidak boleh. Sekarang ketika kita ditanya orang, apa hukumnya kalau seorang yang sudah meninggal punya hutang, tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa, apakah anaknya wajib bayar hutang ayahnya atau tidak? Ya. Jadi harta tidak ada wasiat, tidak dikasih tahu bahwa dia punya hutang, apakah anaknya wajib bayar hutang dengan harta anak atau tidak? Jawaban para ulama, tidak wajib. Kalau anaknya mau bayar, itu disunnahkan, artinya anaknya dapat pahala yang besar. Kalau anaknya tidak mau bayar, maka itu pun hak dia. Maka inilah wasiat yang paling penting. Kita sudah bahas bahwa seluruh orang syahid diampunkan dosanya kecuali hutang. Makanya ayah Jabir menasihati ini. Lalu kemudian wastausi bi ikhwatika khairan fa asbahna. Lalu ayah Jabir mengatakan, wasiatkanlah kepada saudara-saudaramu untuk berbuat khairan, berbuat baik. Ya. Kepada siapa? Kepada ikhwatik, kepada saudara-saudara perempuanmu. Karena dulu di masa jahiliyah perempuan tidak dianggap seperti manusia. Makanya nasihat ayah Jabir, kalau saya meninggal, bayar hutang, lalu berbuat baiklah kepada saudaramu yang perempuan. Fakana awwala qatil. Lalu ternyata benar, firasatnya benar. Ini firasat orang saleh, wali Allah. Ya, ternyata benar, beliaulah orang yang pertama meninggal syahid di medan perang Uhud. Wa dakhaltu ma'ahu akhar fi qabrihi. Kata Jabir bin Abdullah, kukuburkan ayahku satu liang bersama yang lain. Jadi karena pada waktu itu 70 orang, 70 atau 72 orang syahid, sehingga Nabi menyuruh untuk menggali kubur. Satu kubur dikuburkan 2 orang. Ya, satu kubur dikuburkan 2 orang, sampai Nabi mengatakan dalam hadis, waktu sudah diikat 2 jenazah ini, waktu mau diikat 2 jenazah ini, Nabi tanya, siapa yang lebih banyak hafalan Quran dan lebih faham tentang Quran? Dijawab oleh sahabat fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, letakkan dia di depan. Artinya dia duluan yang menghadap ke kiblat, baru di belakangnya orang yang kurang ilmunya. Makanya orang berilmu itu Pak, selalu di depan. Nah jadi 2 orang. Lalu Jabir pun akhirnya menguburkan ayahnya bersama orang lain. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar. Lalu tidak lama setelah dikuburkan, aku merasa tidak tenang. Aku merasa tidak tenang, artinya tidak nyaman hatinya karena ayahnya dikuburkan satu liang 2 orang. Fastakhrajahu ba'da 6 ashhur. Lalu aku menggali kubur ayahku kembali setelah 6 bulan dikuburkan. Setelah 6 bulan dikuburkan. Jadi kalau setelah 6 bulan itu kan sudah dipastikan normalnya sudah tinggal tulang belulang. Karena kita hanya butuh 5 hari proses pembusukan. فإذا هو كيوم وضعته غير أذني فجعلته في قبري على حدة
Lalu Jabir mengatakan, ketika ku gali kembali kubur ayahku untuk dipindahkan, maksudnya dibuat kubur yang lain, dan apa yang didapatkan ternyata jasad ayahnya, yaitu Abdullah bin Amr, itu sama seperti hari pertama aku kuburkan. Kata Jabir, sama seperti hari pertama aku kuburkan, kecuali yang rusak hanya uzun, hanya bahagian telinganya. Itu mungkin karena ada luka yang menganga. Jadi yang lain terpelihara seperti biasa. Dan aku kemudian memisahkan kubur ayahku. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Jadi jemaah melakukan Allah, dari hadis ini 6 bulan terpisah dari hari penguburan, ternyata ketika digali masih seperti biasa. Makanya orang-orang syahid ini, Pak, itu adalah jenazah-jenazah yang dimuliakan Allah selain jenazah para nabi. Kalau para nabi memang wajib tidak boleh dimakan oleh tanah, ternyata para syuhada pun dimuliakan begitu. Dan ini kemuliaan Allah, tidak diberikan kecuali orang-orang yang diridai oleh Allah. Tahun 1990 sekian, Pak, saya lupa. Kalau Bapak ingat, kita dulu ada siaran di SCTV Liputan 6. Saya teringat, saya nonton itu Liputan 6. Salah satu berita yang pas kebetulan saya lihat adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur kejadiannya ini, lupa saya. Ada proses pemindahan kuburan karena pelebaran jalan. Jadi dipindahkan kuburan. Ternyata di antara puluhan kubur yang dipindahkan, ada satu jenazah utuh seperti biasa. Dan itu setelah kuburan itu atau jenazah itu, dalam keterangan berita itu 23 tahun sudah dikuburkan. Begitu digali, utuh, jenazahnya utuh, bahkan mengeluarkan wangian. Lalu kemudian diselidiki apa yang terjadi, ternyata itu jenazah seorang guru ngaji TPA yang hari-hari hanya mengajarkan anak-anak sekampung untuk bisa mengaji. Sekampung itu ke dia semua, itu kampung, mungkin bisa sebut beberapa kampung ngajinya ke dia. Jadi hanya itu kerja beliau, mengajarkan Quran agar orang-orang bisa mengaji, paham dengan ayat-ayat Allah, cara baca. Masya Allah, 23 tahun dikuburkan, tidak busuk sama sekali, Pak. Itu orang diridai Allah. Maka kalau kita ingin mengejar hal-hal yang dimuliakan Allah, carilah di jalan-jalan yang berhubungan dengan pengabdian kita kepada agama. Lain tidak ada. Belum ada berita guru matematika jasadnya tidak membusuk. Belum ada kabar guru fisika, kimia, biologi yang paham tentang mikro, tentang mikroba, tentang macam-macam. Belum ada kabar bahwa jenazahnya tidak membusuk. Tapi orang yang mengaji, mengajarkan ilmu, selain mendapat ilmu yuntafa'u bih, selain mendapatkan jariah yang luar biasa, dimuliakan Allah. Saya tidak bisa mengaji contohnya. Maka kalau kita punya harta, hidupkanlah komplek kita, hidupkanlah lingkungan kita. Kita yang sewa guru ngaji, ajak semua anak, sediakan tempat, buatlah balai. Kita yang buat balainya. Kalau kita sendiri tak mampu mengaji, kadang-kadang kita sendiri tak mampu, tapi kita punya harta, Pak. Karena tidak semua orang mampu mengaji dengan baik. Ada yang bagus pengajiannya, ada yang bisa ngaji sekedar untuk cukup dirinya saja, ada yang tidak paham sama sekali, ada yang tidak tahu membedakan mana mat asli, mana mat palsu, tidak tahu. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau sudah begitu, kejarlah bahagian yang lain, yaitu buatlah agar orang bisa mengaji dengan fasilitas yang kita berikan. Hadirkan guru ngaji. Berapa sekarang guru ngaji, Pak? Enggak mahal bayarnya. Yang mahal itu guru bahasa Inggris, Pak. Guru sempawang itu mahal. Urusan-urusan dunia mahal. Yang menghancurkan akhlak dibayar mahal, Pak. Artis-artis itu sekali tampil itu belasan juta, puluhan juta bahkan. Yang bisa merusak akhlak manusia itu
itu dibayar mahal. Yang memperbaiki akhlak dibayar murah, Pak. Guru ngaji itu paling 300.000 per bulan. Per bulan, Pak. Bayangkan SPP ditarik 25.000 dibilang mahal, Pak. Untuk les bahasa Inggris dari basic, intermediate, kemudian naik ke atas, naik lagi, itu per bulannya sampai 1 juta pun mereka bayar. Kenapa? Mimpi ingin jadi seperti orang Inggris. Guru ngaji 25.000 mahal, tidak ada yang melebihkan satu orang pun. Begitu dinaikkan langsung protes, apaan itu kok begitu, cuma begini. Padahal inilah jalan-jalan menuju surga. Maka mungkin ketabahan guru ngaji itu yang membuat Allah sayang. Datang tiap malam 400.000, 300.000 untuk minyak saja sudah berapa. Makanya Allah sayang kepada mereka. Jadi jemaah berkata Allah, itu contoh yang pernah saya dengarkan langsung. Lalu ada satu kisah lagi dalam hadis, juga riwayat Bukhari, yaitu terjadi ketika kuburan yang tempat area tempat dikubur Nabi dan Abu Bakar dan Umar itu pernah sedikit terbongkar. Kisahnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yaitu hadis dari Hisham bin Urwah an abihi, dari ayahnya Hisham bin Urwah, lamma saqata alaihimul ha'id fi zaman al-Walid bin Abdul Malik, ketika tempat tembok pembatas kubur Nabi, kan tembok tempat Nabi di kubur itu sudah ada beberapa lapisan, Pak, untuk mencegah orang mencuri jenazah Nabi, karena sudah pernah terjadi usaha mencuri jenazah Nabi di masa Nuruddin Az-Zanki. Lalu kemudian dibuatlah tembok. Saya lihat tayangan tentang pembuatan beberapa lapisan, itu hampir 3 sampai 5 lapisan. Yang kita bisa lihat lapisan tertinggi kalau kita umrah itu 6 meter, Pak. Di belakang mihrab di Masjid Nabi, kita datang untuk menyusuri jalan tempat yang setentang sejajar dengan kubur Nabi. Jadi hanya diberikan izin melihat lubang, ya, ini lubangnya Nabi, kemudian sampingnya ada 2 lubang kecil, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi kita lihat ke dalam itu pun tidak nampak kuburan. Sebenarnya lubang itu pun hanya dibuat untuk menandai ini yang sejajar dengan Nabi, yang ini sejajar dengan Abu Bakar, yang ini sejajar dengan Umar. Lihat ke dalam itu tidak nampak kuburan Nabi, karena yang nampak tembok lagi setelah itu. Ini tembok yang paling luar itu 6 meter dibuat. Nah, jadi rupanya di zaman Walid bin Abdul Malik pernah terjadi runtuhnya tembok itu. Mungkin apakah gempa, wallahu alam, tidak disebutkan di sini. Lalu kemudian fabadat lahum qadamun fafaza'u. Ini saya lupa ngecek Walid bin Abdul Malik ini di tahun berapa. Nanti boleh bantu dicek, Pak. Walid bin Abdul Malik itu tahun berapa? Karena Nabi meninggal itu 11 Hijriah. 2 tahun berikutnya meninggal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ini saya lupa ngecek tadi. Walid bin Abdul Malik ini beliau memerintah di tahun berapa? Allah alam. Karena dengan begitu kita tahu perbedaan berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun telah terjadi perbedaan ini. Lalu yang disebutkan fabadat lahum qadamun, ketika runtuhnya sehingga terseretlah tanah, sempat terseret tanah tempat dikuburkannya area Nabi dan 2 sahabat ini. Lalu apa yang terjadi? Nampaklah kaki, fabadat lahum qadam, ada nampak kaki. Jadi mungkin runtuh bangunan mungkin tersungkit bahasa Indonesia, bahasa Aceh ni penaji ada sungkit mana? Mungkin tersungkit. Apa ni nak tersungkit bahasa Aceh? Allah alam. Nanti apa perbaiki sendirilah. Yang kamera diedit sendiri nanti. Jadi kemudian para sahabat, para tabi'in pada waktu itu, wa dhannu annaha qadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengira bahwa itu tapak
kaki Nabi, karena tidak berubah apapun. Mereka faham kalau Nabi wajar, memang jenazahnya tidak boleh dimakan oleh bumi, karena Nabi yang mengatakan bahawa Allah telah mengharamkan bumi memakan jenazah para Nabi. Jadi sahabat mengira, nah ini tabi'in pada waktu itu mengira bahawa ini nampak kaki, tapi kakinya sempurna, pasti kaki Nabi, mereka mengira, karena tidak membusuk sama sekali. Lalu kemudian fama wajadu ahadan ya'lam zalik hatta qala lahum Urwah. Jadi tidak ada yang tahu ni kaki siapa, mau dibongkar seluruhnya tidak ada yang berani bongkar. Lalu kemudian berkatalah Urwah, ini salah seorang tabi'in berkata, Urwah berkata, "Tak, itu bukan kaki Nabi. Wallahi ma hiya qadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu bukan kaki Nabi, kata Urwah. Jadi siapa dia? Illa qadamu Umar radhiyallahu anhu. Itu kata Urwah, itu kakinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Umar, Pak, kita kenal, beliau mati dalam keadaan dibunuh oleh salah seorang pembencinya yang kemudian dikenal dengan Abu Lu'lu'. Beliau terbunuh sampai beliau ketika awal pembunuhan terjadi dan beliau merasa bahwa tidak lama lagi waktunya, jadi sudah keluar makanan. Dalam sejarah sebutkan minuman, susu, air sudah keluar, tidak ada lagi penyaring, keluarnya dari pinggang tempat ditusuk beliau. Jadi awal penusukan beliau langsung bertanya, siapa yang menusukku, mukmin atau kafir? Lalu kemudian orang berkata kafir, yaitu Majus. Dia langsung bersyukur, aku bersyukur aku dibunuh oleh orang yang bukan beriman. Jadi dia sedih, Umar sedih kalau yang membunuhnya orang beriman. Jadi orang-orang saleh ini memang tidak ada jaminan matinya akan aman, malah bisa jadi mati dalam keadaan kesyahidan, dia dapatkan syahid, dia terbunuh karena kebencian kafir kepadanya. Nah, jemaah makan Allah, ini menunjukkan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, menunjukkan bahawa setelah puluhan tahun ternyata Umar pun jenazahnya tidak membusuk. Jadi riwayat mengatakan bahawa Urwah itu mengenali betul kakinya Umar, sehingga beliau langsung memastikan bahawa ini kakinya Umar. Atau keadaan kedua, beliau kenal keadaan kaki Nabi, bisa jadi dengan sifat-sifat yang digambarkan, sehingga beliau yakin ini bukan kaki Nabi, ini kakinya Umar. Allah alam, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi intinya adalah ini adalah fenomena yang pernah terjadi, yang diungkapkan dalam riwayat bahawa jenazahnya para syuhada tidak membusuk. Ada satu kitab tersebut berjudul Al-Mikrobat wa Karamatus Syuhada. Jadi dikarang oleh Abdul Hamid, Dr. Abdul Hamid Al-Qudah. Kalau diterjemahkan, yaitu jasad syuhada tidak membusuk. Nah, di dalam kitab itu disebutkan kenapa, apa sebab secara akal jenazah syuhada tidak membusuk. Beliau memberi kesimpulan bahawa pada dasarnya normalnya manusia ketika mati itu mengalami dekomposisi, yaitu pembusukan, yaitu melalui mikroba yang mengurai tubuh manusia. Siapa yang memerintahkan mikroba itu? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk yang bergerak kecuali sesuai dengan izin Allah. Maka proses pembusukan pun Allah menyuruh mikroba untuk mengurai jasad-jasad hambanya yang telah dicipta. Lalu kemudian kata beliau, nah, pada kasus orang yang mati syahid, maka yang Allah hentikan adalah proses autolisis, yaitu yang dimiliki oleh aktiviti mikroorganisme. Artinya mikroba tidak diizinkan Allah untuk bergerak. Nah, dalam kesimpulan kita, beliau menyebutkan bahawa sebenarnya 5 hari jasad orang mati itu sudah mulai membusuk, diikuti dengan proses seperti perut yang menggelembung lalu meledak, lalu kemudian juga dengan pembesaran semua anggota tubuh yang lain, sehingga mulailah mikroba bekerja. Nah, itu tidak terjadi di saat pasukan Allah yang mati demi membela agama Allah.
Allah hentikan pekerjaan mikrobah itu sehingga tidak bekerja, sehingga tidak ada yang bisa membusukkan jasad itu. Kenapa? Allah ingin memuliakan mereka sebagaimana mereka memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah melakukan Allah, sebenarnya sungguh kalau orang faham dengan semua kemuliaan yang diterima oleh orang-orang syahid, orang-orang akan mengejar kesyahidan. Orang-orang akan mengejar kesyahidan. Mereka akan merindukannya. Namun kadang-kadang lemahnya manusia ini karena kita tidak memikirkan pahala atau hadiah dari Allah setelah kesyahidan. Jadi yang kita fikirkan adalah proses menuju syahidnya, itu yang menjadi beban bagi kita. Makanya Rasulullah mengatakan al-walad mujabbanah wa mubakhadah, anak-anakmu bisa membuat engkau menjadi pengecut, menjadi kikir. Apa maksud Nabi? Kita ini kadang-kadang ketika ditawarkan untuk syahid, ditawarkan untuk berperang, yang kita fikirkan adalah bagaimana keadaan keluarga. Kalau saya menuju perang, bagaimana si kecil ini, siapa yang mau sekolahkan? Dan inilah yang selalu membuat kita terganggu. Tapi biasanya bila kesempatan itu datang, orang yang dipenuhi dengan iman itu bergerak. Saya punya beberapa teman dari Sulawesi yang sama-sama di Mesir, Pak. Kami di Mesir waktu itu terjadi perang Poso. Jadi ada beberapa teman dari Poso. Ini kisah yang langsung saya wawancarai teman-teman dari Poso. Itu semua teman-teman dari Sulawesi ini, itu ternyata sudah tidak betah lagi di Mesir ketika sudah terjadi perang Poso antara Muslim dan Nasrani. Sudah tidak betah. Apa yang mereka rencanakan? Saya tanya, jadi bagaimana rencana? Kami mau pulang. Untuk apa pulang? Kami harus berjuang. Sudah banyak saudara yang dibunuh. Mereka ingin pulang dan berjuang, Pak. Di situ saya lihat bahwa ternyata ketika kesempatan datang, di situ kita teruji iman. Ada yang pikir panjang, ada yang tidak memikir, yang penting syahid. Kami syahid. Dan inilah yang kadang-kadang Allah tidak anugerahkan pada kita. Jadi rasa pengecut membela agama itu. Anehnya ada yang ditipu oleh syaitan, terlalu berani membela urusan-urusan yang tidak ada jaminan syahid. Jadi berani sekali, Pak, maju medan perang. Perangnya untuk apa? Bukan untuk agama ternyata, tapi berani sekali. Ini siapa yang membuat mereka berani? Syaitan. Pengadin, Pak. Kata syaitan, berjuanglah demi ini, demi itu. Padahal demi sesuatu yang tidak ada jaminan syahid. Maka tertipulah dia. Dia mengira, orang-orang menyebutnya syahid. Si fulan ka syahid, si fulan ka syahid. Padahal tidak ada syahidnya. Karena orang aneh, kadang-kadang menganggap syahid itu hanya dengan hujan turun di siang hari, Pak. Itu dianggap, ini ada orang syahid, ini ada orang mati berdarah. Jadi kalau ada seseorang meninggal, pas hujan turun, mereka akan mengatakan, Masya Allah, langit pun menangis. Begitu model syahid orang yang hari ini, Pak. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kita pun termasuk golongan yang diberi kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung kembali karena banyak sekali fadilah yang dimuliakan Allah kepada orang-orang yang syahid ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.